Hello guys, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Oke, jadi Mimin mau lanjutin film Donghua, Nitian Jijun atau yang lebih dikenal dengan Again the Sky Supreme. Nah, di video sebelumnya, Dewa Hongmang yang dikhianati oleh Dewa Siuan dan Xingtiang akhirnya melakukan reinkarnasi terakhirnya. Dan Tan Yuan lah orang itu guys. Tan Yuan yang sempat pingsan karena dihajar oleh Jianan, tapi setelahnya jiwa Hongmeng langsung masuk ke tubuhnya dan mengembalikan semua ingatan kehidupan Tan Yuan di masa lalu. Dan keesokan harinya setelah Tan Yuan pingsan adalah hari pernikahannya. Di sana Tan Yuan mengatakan kalau tidak akan ada pernikahan antara Tan Yuan dan Ruyan. Nah, buat kalian yang baru mampir di channel ini dan belum subscribe channel ini, bisa di-subscribe dulu, oke guys, karena subscribe itu gratis tentunya. Oke guys, langsung aja kita ke alur ceritanya. Sikat cuy. Karena aksi Tan Yuan itu jelas membuat keluarga Ryu marah. Ayah Ruyan pun sangat marah pada ayah Tan Yuan dan mengatakan kalau keluarga Tan sudah sangat mempermalukan keluarga Ryu. Ayah Tan di sana mencoba untuk menenangkannya dan memarahi Tan Yuan tentunya. Bahkan sampai ingin menghajarnya guys. Tapi ibu Tan Yuan menghalanginya dan mengatakan pasti ada alasan mengapa Tan Yuan melakukan hal itu dan meminta Tan Yuan untuk menjelaskannya. Dan Patriark Liu, ayah Ruyan, mengatakan kalau ini adalah kesempatan untuknya kepada Patriark Situ. Dan dia pun berteriak, tidak perlu ada penjelasan lagi. Keluarga Tan, kalian ingin menentang keluarga Ryu kami. Dan rasa malu ini akan aku buat keluarga Tan untuk membayarnya dengan mahal. Anak buah ayah Ruyan pun langsung mengepung Tan Yuan dan orang tuanya. Bukan hanya anak buahnya saja, tapi semua keluarga Ryu pun ikut mengepungnya. Sedangkan Ruyan di sana bersandiwara, seolah-olah dia tersakiti dan sedih. Tan Yuan pun tertawa melihat sandiwara Ruyan, dan dia pun mengatakan kalau akan menjelaskan mengapa dia melakukan semua ini. Tan Yuan pun langsung pergi ke arah pelayan dan mengambil cangkir yang dipegangnya. Padahal pelayan itu sudah diperlakukan baik oleh keluarga Tan, tapi dengan teganya dia berkhianat dan membantu keluarga Ryu dengan memasukkan racun pada cangkir yang berisi anggur merah itu. Dan setelah Tan Yuan dan Ruyan mengucapkan sumpah pada bumi dan langit, dia akan memberikan minuman itu pada orang tua Tan Yuan. Sang pelayan pun memohon ampun, tapi sayangnya terlambat. Dan dia pun akhirnya mati. Tan Yuan pun langsung menjelaskan pada orang tuanya kalau keluarga Ryu telah menyuap pelayan itu untuk memasukkan racun kepada minuman yang akan diminum oleh keluarga Tan nanti. Dan tujuan mereka sangat jelas karena untuk menguasai bisnis keluarga Tan. Ayah Tan Yuan jelas sangat marah mendengar hal itu. Tapi ayah Ruyan malah tertawa. Tan Yuan yang membatalkan pernikahan di depan umum dan memfitnah orang lain. Kamu kira bisa menipu aku kah? Patriark Situ pun membantu berargumen dan bersiap untuk menyerang keluarga Tan. Bahayanya Patriark Liu dan Patriark Situ ini sudah mencapai ranah janin roh tingkat 8. Ini akan menjadi masalah serius bagi keluarga Tan. Keluarga Tan jelas tidak akan mampu untuk melawan mereka, tapi ayah Tan memiliki rencana. Dia meminta untuk adil pada Master Obat Pai untuk keluarga Tannya. Tapi di sana Patriark Liu mengatakan kalau masalah ini adalah dendam pribadi antara keluarga Ryu dan keluarga Tan, jadi mohon untuk tidak ikut campur. Master Obat Pai pun mengatakan kalau keluarga Tan yang terlebih dahulu yang mempermalukan keluarga Ryu. Dan untuk kedua patriot yang ingin mengambil bisnis keluarga Tan, dia tidak tahu menau.
Selain itu, tidak ada bukti. Master Pai pun tidak bisa ikut campur. Tan Yuan pun mengatakan kalau dia tahu Master Pai sedang menyempurnakan pil janin roh. Dan kebetulan Tan Yuan mengetahui resep pil itu. Jelas sang master kaget dan langsung meminta Tan Yuan untuk memberitahunya. Pil janin roh ini dapat meningkatkan kekuatan kultivator dan tak mungkin Tan Yuan memilikinya, ucap Patriark Liu. Jika benar Tan Yuan memiliki resepnya, tak mungkin keluarga Tan berada di situasi seperti sekarang. Ayahnya pun bertanya apakah dia benar-benar mempunyainya. Dia pun mengatakan bisa saja dia memberitahu resep itu pada Master Pai, tapi dia memiliki syarat untuk Master Pai. Master Pai pun bertanya apa syaratnya. Tan Yuan pun meminta agar Master Pai melindungi keluarga Tan selama 1 bulan. Dan setelah sebulan, keluarga Tan tidak akan memiliki hubungan lagi dengan Master Pai. Master Pai pun menerimanya asalkan dia benar-benar mengetahui resep pil itu. Dan siapa yang akan menghancurkan keluarga Tan harus melewati mayatnya terlebih dahulu. Situasi pun berbalik sekarang. Tan Yuan menepati janjinya. Dia mulai mengingat resep itu dan menulisnya pada kertas, lalu memberikannya pada Master Pai. Master Pai yang membacanya pun tertawa kegirangan. Dia sadar dengan penelitiannya selama ini yang masih selalu gagal pada penyempurnaan pil janin roh. Ternyata tidak hanya 3 bahan yang hilang, tapi juga ada 2 step langkah yang terlewat. Dan dia pun berterima kasih pada Tan Yuan. Orang-orang di sana pun kaget karena Tan Yuan benar-benar mengetahui resep itu. Patriark Liu pun mengatakan agar Master Pai melihat resep itu dengan jelas, jangan sampai dia tertipu. Tapi Master Pai dapat melihat resep itu dengan jelas. Patriark itu pun bertanya, apakah Master Pai akan benar-benar bermusuhan dengan keluarga Ryu mereka? Kita tahu kalau Master Pai sangat menginginkan resep pil itu, maka dia pasti akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya, termasuk melindungi keluarga Tan seperti janjinya. Namun keluarga Ryu yang masih bersikeras untuk menyerang keluarga Tan jelas menunjukkan kalau mereka yang mencari masalah dengan Master Pai. Patriark Liu pun berusaha menenangkannya dan akan kembali sebulan kemudian. Lalu mereka pun pergi dari sana. Ayah Tan pun bingung melihat Tan Yuan yang mengetahui pelayannya disuap oleh mereka. Sebelumnya Tan Yuan tidak sengaja menggerebek Ruyan dan Jianan dan mendengar rencana mereka berdua. Dan dari situlah Tan Yuan mengetahui semuanya. Lalu ibunya bertanya, bagaimana Tan Yuan bisa mengetahui resep janin roh itu? Di kehidupan dulu yang mana dia adalah Dewa Hongmang, pasti sudah terbiasa dengan pil-pil kelas 4 itu. Tapi untuk saat ini dia akan menyembunyikan tentang hal itu. Dan Tan Yuan pun beralasan kalau 2 hari lalu dia bertemu dengan seorang master dan memberinya resep pil itu. Para tamu pun pamit karena pernikahannya yang gagal. Mereka semua percaya kalau keluarga Tan tidak bersalah. Tapi di situ Tan Yuan meminta untuk semuanya tetap tinggal karena pernikahannya akan tetap terjadi. Tapi bagaimana bisa, kan pengantinnya sudah pergi. Ibu Tan pun mengira kalau anaknya sedang sakit dan berhalusinasi. Tan Yuan pun mengatakan kalau dirinya akan menikahi Yu Qin. Yu Qin yang baru datang pun langsung kaget. Tapi sebelum pernikahan ini, Ibu Tan sudah beberapa kali menyuruh Tan Yuan untuk menikahi Yu Qin. Tapi Tan Yuan selalu menolak. Ibunya mengatakan kalau memang tidak cinta, jangan mempermainkan, karena pernikahan itu bukan main-main. Sang ibu pun tidak merestuinya. Tan Yuan pun bersumpah pada ibunya kalau dia mencintai Yu Qin.
Bahkan dia pun rela untuk melawan orang di masa depan nanti. Tan Yuan pun meminta restu. Karena melihat ketulusannya, Ibu Tan pun merestui mereka. Tan Yuan juga menjelaskan, meskipun keluarga Ryu hari ini tidak akan menghancurkan keluarga Tan, dia tetap tidak akan menikahi Ruyan. Karena orang yang selama ini dia cintai adalah Yu Jin. Sebelumnya Tan Yuan selalu menolak menikahi dirinya. Dan Yu Jin pun sangat mencintai Tan Yuan. Tapi dia benar-benar ragu dengan ketulusan Tan Yuan. Tan Yuan pun meminta Yu Jin untuk memilihnya sendiri. Saat Yu Jin memilih gaun yang paling indah, itulah waktunya untuk Tan Yuan menikahi Yu Jin. Tan Yuan juga meminta maaf karena tidak bisa menemani Yu Jin mencari gaun. Yu Jin pun sadar jika Tan Yuan menyuruhnya untuk membeli gaun adalah untuk dirinya. Tan Yuan pun bertanya sekali lagi, "Will you marry me?" Aduhai, asik guys. Akhirnya Yu Jin pun bersedia. Sah nggak nih guys? Sah nggak? Sah nggak? Ya salah, masa enggak? Hahaha. Yang jomblo jangan pada iri nih. Ayah Tan pun senang dan meminta untuk para tamu duduk kembali. Karena sebentar lagi acaranya akan dilanjutkan. Malam hari pun tiba dan Yu Jin datang dengan mengenakan gaun yang indah. Dan disertai Master Pa yang mengajukan diri untuk menjadi pemimpin di pernikahan ini. Jelas ini suatu kehormatan bagi keluarga Tan. Prosesi pernikahan pun dimulai. Tapi ketika Tan Yuan mengucap sumpah pada langit dan bumi, tiba-tiba saja dia diserang. Dan muncullah seorang kakek tua yang sangat overpower. Bahkan dengan sekali ucap, Ayah Tan langsung berlutut. Kakek itu melihat Yu Jin dan berkata sangat mirip dengan patriark. Jelas Yu Jin bingung dengan apa yang kakek itu katakan. Bahkan dia tidak mengenali kakek itu. Kakek itu pun bertanya, 15 tahun lalu di malam hari, bukankah mereka menemukan seorang bayi di gerbang mansion keluarga Tan? Dan juga ada liontin giok dengan pola yang rumit, disertai dengan kata nangkung yang terukir di depannya, sedangkan kata Yu Jin terukir di belakangnya. Kakek ini tidak ingin memberitahu alasannya kenapa dia tahu semua itu. Dia pun berlutut dan memberi hormat pada Yu Jin. Oh ya guys, nama kakek ini adalah Chang Tiang ya. Dan sekarang ibu kandung Yu Jin meminta untuknya menjemputnya pulang. Apa benar? Ibu kandungku memintamu untuk menjemputku. Chang Tiang bahkan sampai bersumpah bahwa dia tidak berbohong. Membuangku selama 15 tahun dan sekarang menjemputku. Yu Jin pun kesal dan menyuruh Chang Tiang untuk pergi. Karena sekarang dia sudah menjadi menantu keluarga Tan dan tidak ingin kembali pulang. Chang Tiang masih bersikeras karena status Yu Jin yang sangat terhormat, sedangkan Tan Yuan yang rendah. Sang ibu pasti tidak mengizinkannya untuk menikahi Tan Yuan. Yu Jin pun marah akan hal itu dan mengusir Chang Tiang. Karena Yu Jin sudah berkata demikian, akhirnya Chang Tiang pun bertindak. Dia menangkap Yu Jin dan mencekik Tan Yuan. Bahkan pangeran dinasti pun tidak berhak, apalagi Tan Yuan. Ibu Tan pun berusaha memohon karena dirinya sudah merawat Yu Jin sampai besar. Tolong bebaskan anaknya. Kalau bukan karena jasa ibunya, mungkin Chang Tiang ini sudah memusnahkan keluarga Tan. Dan Yu Jin pun mengancam akan bunuh diri jika Chang Tiang tidak berhenti. Waduh, mencengkam banget ini guys ya. Dan kita bakal lanjutin di part selanjutnya guys.